Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMK Ristek Montronadi. Saya ucapkan selamat kepada kalian telah diterima di SMK Ristek Montronadi pada tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkan, saya Dwi Marianti SPD yang mana nanti akan mengajar mata pelajaran kimia kepada kalian, baik untuk masuk materi yang pertama pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada pagi hari ini dengan materi pandemik 19 dan bagaimana penularannya. Simak video berikut ini. Pada Desember 2019, di kota Wuhan, Cina ditemukan jenis virus baru. Berdasarkan investigasi, virus tersebut adalah 2019 novel coronavirus. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan darurat kesehatan global karena virus corona telah menewaskan lebih dari 2.000 orang di seluruh dunia. Hingga saat ini lebih dari 85.000 kasus infeksi telah dilaporkan secara global. Sebagian besar kasus tersebut berasal di daratan Cina. Lalu, apa itu virus corona? Nama coronavirus berasal dari bahasa Latin corona yang berarti mahkota atau halo. Di bawah mikroskop elektron, gambar virus tampak seperti lingkaran sinar yang mengelilingi matahari. Menurut WHO, coronavirus atau COV adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau sindrom pernafasan Timur Tengah disebut MERS-CoV yang terjadi di Arab Saudi pada tahun 2012 dan juga Severe Acute Respiratory Syndrome atau sindrom pernafasan akut disebut SARS-CoV yang terjadi di Cina pada tahun 2003. Lalu jenis virus corona yang baru ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Virus corona tergolong zoonotik, yang artinya dapat menular dari hewan vertebrata ke manusia ataupun sebaliknya. SARS misalnya, ditransmisikan dari luwak ke manusia, sementara MERS ditransmisikan dari unta ke manusia. Menurut berbagai informasi, beberapa jenis virus corona terdapat di beberapa hewan yang hingga saat ini belum menginfeksi manusia. COVID-19 adalah sebuah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus jenis baru yang sebelumnya tidak diidentifikasi pada manusia. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum akhirnya mewabah di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Bagaimana gejala COVID-19? Gejala dapat muncul dalam waktu 1 hingga 14 hari setelah terpapar virus. Menurut WHO, gejala paling umum adalah demam, lelah, sesak nafas, dan batuk. Beberapa pasien mungkin mengalami keluhan nyeri, hidung tersumbat dan berlendir, nyeri tenggorokan, atau diare. Gejala-gejala tersebut biasanya muncul secara bertahap. Sebagian orang bisa saja terinfeksi tanpa mengeluhkan gejala apapun. Sebagian besar, atau sekitar 80% orang, dapat pulih dari penyakit tanpa perlu penanganan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang yang terdiagnosis COVID-19 dapat mengalami sakit parah dan kesulitan bernafas. Orang dengan usia lanjut dan orang-orang dengan riwayat penyakit seperti darah tinggi, jantung, atau diabetes mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami keluhan yang serius. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini.
ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang nggak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengan fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit, tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious.
COVID-19 yang masih melanda membuat Obi, Ronald, Cinta, dan Nadia bosan untuk terus di rumah. Mereka pun berencana untuk berkumpul di rumah Obi. Pada hari pertemuannya, mereka tetap menepati janji untuk menggunakan masker dan menjaga jarak. Sampai akhirnya, Nenek Obi datang membawa minuman. Mereka pun memutuskan untuk membuka masker. Obrolan semakin seru tanpa ada yang sadar untuk kembali memakainya. Obi pun baru sadar kalau mereka tidak menggunakan masker lagi. Seketika, Obi sakit kepala. Ia pun teringat dengan kejadian sebelumnya yang memungkinkan untuk terjadinya penularan virus. Sakitnya semakin menjadi. Obi pun terjatuh. Saat membuka mata, seketika Obi bisa melihat banyak virus di sekitar mereka. Benar saja, mereka semua sudah terpapar COVID-19 dari Ronald, salah satu penderita tanpa gejala. Hingga saat ini, jumlah total kasus positif COVID-19 di Indonesia pada 25 November 2020 sudah mencapai 511.836 kasus. Masalahnya, jumlah penderita yang terus bertambah diikuti dengan jumlah tenaga kesehatan yang terus berkurang. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Selalu ingat untuk lakukan 3M. Mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin, memakai masker untuk mengurangi risiko penularan, dan menjaga jarak. Jangan lupa juga untuk menghindari 3R, tempat ramai, ruang sempit dan tertutup, serta rapat atau rumpi tatap muka. Ingat, tetap waspada ya, karena teman dekat belum tentu sehat. Salam. Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang muncul di tahun 2019, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. So pasti kita semua ingin pandemi ini segera usai kan? Lalu, apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020. Berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua. Karena kelima hal itu diawali dengan huruf M, makanya dinamakan 5M. Ayo kita cari tahu. Pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh, no, tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga ya. Nah, gitu, baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta, pastikan tidak ada celah antara wajah dan masker. Kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Bukan mencuci tangan di ember cucian. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan. Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. 3. Menjaga jarak. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak. Minimal 1-2 meter ya. Tapi, jangan terlalu jauh juga gitu kali ya.
Hehehe. Berikutnya, yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga udah dosa kena COVID lagi. Duh, astagfirullahaladzim, jangan deh. Dan yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M sebagai salah satu upaya strategis untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Terima kasih sudah menyimak video tentang pandemi COVID-19 dan bagaimana penularannya. Hati-hati, tetap waspada, selalu jaga kesehatan, selalu menggunakan masker, tetap semangat dalam merdeka belajar, tetap semangat, salam kepada kalian semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.